Oke, sore ini kita sesinya sesi santai ya, kita diskusi aja. Saya cuma ngelempar-ngelempar ini aja apa namanya trigger ya untuk kita bisa diskusi. Oke, kemarin BBM habis naik ya dari 7.650 jadi 10.000 ya untuk Pertalite, kemudian menyusul Pertamax ya naik 2.000 ya, naik 2.000 ya Pertamax. Jadi kalau di total Pertamax sudah naik 4.500 ya, lumayan tuh. Karena saya pakai Pertamax ya, jadi sangat-sangat terasa ya. Nah, ada beberapa dampak kenaikan BBM. Yang pertama pasti kenaikan biaya transportasi untuk pengiriman. Kalau perusahaan teman-teman bergerak di bidang manufaktur, ya. Atau kalau misalnya perusahaannya jasa transportasi yang memang sekarang sudah tidak ada namanya bensin, ya. Makanya kemarin SPBU Vivo diserbu ya. Nah, sekarang sudah naik jadi 10.900 malah. Otomatis biaya operasional untuk transportasi naik. Ya. Biaya transportasi untuk karyawan otomatis juga naik, entah karyawan yang pakai sepeda motor atau mobil. Ya, saya nggak tahu untuk angkutan. Apakah angkutan sudah ada kenaikan? Ya, tapi kemungkinan besar walaupun tidak diatur oleh DLLAJ ya, angkutan kota ya. Kalau bis saya nggak tahu ya, mungkin seperti angkot-angkot itu ya, itu pasti mereka otomatis menaikkan. Ya, kemudian kebutuhan hidup pasti naik ya. Kemarin saya belanja ya ke Superindo, saya cek harga paling nggak sudah naik sekitar 200-300 rupiah ya untuk beberapa item sih, saya nggak survei semua ya. Yang biasa saya tahu ya, harga snack biasa 15.000 jadi 16.000 gitu ya, atau 16.500 bahkan naiknya sampai 10%-an seperti itu ya. Ada juga yang sekitar 200-300 rupiah. Nah, sekarang apa yang Anda lakukan sebagai HR? Nah, ini yang jadi topik diskusi kita sekarang. Kalau teman-teman sih klasik ya, mungkin ya kita lakukan efisiensi biaya Pak Ferry, tuh ya. Ya oke sih nggak apa-apa ya, memang seperti itu. Ya, menganalisis ini yang mungkin juga diminta sama direktur ya di perusahaan atau atasan Anda. Menganalisis biaya di HR yang tidak diperlukan. Nah, yang nomor satu kebanyakan, coba itu dikurangi training-training. Nah, seperti itu ya. Ini yang klasik, yang sering. Ya, ini yang sering terjadi. Nomor satu yang diturunkan adalah biaya pelatihan. Entah untuk pelatihan di internal ataupun pelatihan di eksternal, terutama yang pelatihan di eksternal. Lalu kemarin ada yang di grup ya, mengubah sistem pemberian transportasi karyawan. Ya, katanya bis plafon. Ya, otomatis itu akan menimbulkan iri hati ya, bis plafon terus kemudian bis jarak. Akan sulit. Nah, ini coba nanti teman-teman kita bisa diskusi ya untuk di slide ini dulu ya. Kemudian mungkin dari HR ngomong nih ke departemen produksi. Kurangin dong lemburnya. Tuh, ya kan? Ayo kita harus coba untuk lebih hemat gitu. Kemudian mungkin penghematan energi dengan menggunakan solar cell ini tentu ada biaya investasinya ya.
Karena yang saya tahu ya, karena saya juga pengen rumah itu bebas dari PLN ya. Jadi nggak perlu bayar listrik. Paling nggak untuk instalasi rumah yang biasa mungkin sekitar 800.000 ya sebulan. Itu biaya investasinya untuk beli peralatan solar cell sampai sekitar 200 jutaan. Ya. Itu benar-benar bebas dari PLN untuk keseluruhan. Bahkan bisa produksi, bisa ada kelebihan. Nah, kira-kira apa nih yang mungkin terbersit dalam pikiran teman-teman ya? Selain ini, kita diskusi ya. Jadi silakan yang mau komen ya, bisa nyalakan mic dan langsung komen aja. Silakan Mbak Desi, ada Mas Pius nih. Bro Pius, Mas Bambang, Mas Fikar, Mas Naufal, Mbak Siti, Mbak Tanti, Mbak Teresia, Mas Yudhistira, silakan kalau misalnya mau kasih komentar. Nah, teman-teman yang pekerjaannya manual, ya mungkin saya bisa kasih masukan. Memang ini sifatnya investasi ya. Ya, memang harus keluar biaya dulu ya. Coba bisa pakai software, ya. Jadi bisa mengurangi jumlah orang yang operasional yang sifatnya manual ya. Nah, itu salah satu metode ya. Kita bisa pakai software. Atau mungkin ini yang sudah umum ya, pakai kertas bekas. Ya, jadi kertas itu kan kalau biasa kita fotokopi atau ngeprint ya, yang dipakai satu sisi. Nah, ini bisa dipakai dua sisi ya. Ya kalau sekedar untuk internal ya. Kalau yang untuk eksternal ya jangan. Ya. Oke, mungkin ada ide-ide yang lain? Ini kita sifatnya diskusi ya. Bukan satu arah. Penghematan-penghematan apa yang bisa kita lakukan? Silakan. Jadi ini kayaknya teman-teman ngarapin ya, pelatihan ya. Ini kita bukan pelatihan nih. Ya, tapi kita diskusi. Ya. Oke, ya WFH itu bisa ya. Jadi teman-teman lakukan analisis ya, beberapa posisi yang bisa dilakukan pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah atau WFA, work from anywhere ya. Nah, itu teman-teman bisa analisis ya. Contoh misalnya pekerjaannya nggak harus ke kantor, adalah jabatan sales ya, jabatan sales. Sudah mulai dari tadi Mbak Tanti ya. Kalau misalnya nggak dengar suaranya mungkin karena ini ya, jaringannya di sana yang kurang bagus. Nah, lalu efisiensi yang harus teman-teman lakukan ya, yang mungkin saya bisa tambahkan, batasi penggunaan telepon keluar dan fax ya. Sekarang kalau misalnya bisa ngapain fax ya, kirim email. Kenapa harus telepon? Pakai WhatsApp ya. Kalau internet itu kan unlimited ya. Di perusahaan kan masa pakai yang base kuota kan enggak ya? Pasti pakai yang unlimited. Ya. Jadi teman-teman bisa pakai
WhatsApp untuk gantikan telepon, atau mungkin ada sistem tersendiri di perusahaan. Ya, untuk telepon keluar nih. Kalau internal kan cuma pakai internal aja PABX ya, cukup. Nah, itu salah satu cara ya. Nah, lalu kemudian mungkin teman-teman perlu mempertimbangkan ada usulan-usulan lain yang sifatnya strategis. Kalau perusahaan teman-teman kerja di perusahaan holding, ya coba analisis ya kinerja strategic business unit atau SBU yang tidak memberikan profit yang cukup untuk perusahaan atau yang merugikan perusahaan. Usulkan tutup. Ya otomatis harus PHK ya, ya hitung semuanya ya, biayanya berapa. Yang namanya usulan, ini namanya usulan ya, bukan terus kemudian harus dieksekusi semuanya. Teman-teman harus hitung dan memberikan pertimbangan kepada atasan. Nah, tapi jangan sampai yang namanya ini mengurangi biaya layanan untuk customer. Ya. Kemarin waktu pandemi ya, ketika saya servis kendaraan di sebuah bengkel lah ya, bengkel terkenal ya. Mungkin teman-teman juga ada yang servis di sana lah. Kalau biasanya siang itu dapat makan siang ya, terus kemudian kopi itu pakai apa Nescafe yang pakai alat itu ya. Nah, sekarang kopinya pakai kopi saset ya, dan kopinya juga kopi yang nggak enak tuh. Ya, makan siang nggak dapet. Terus snack-snack pakai plastik ya, dikemas seperti itu. Nah, saran saya ya, biaya layanan teman-teman bisa, biaya layanan untuk customer teman-teman bisa evaluasi. Tapi kepuasan pelanggan ya, demi atau atas nama kepuasan pelanggan, jangan sampai biaya layanan ke customer itu turun. Karena apa? Itu kembali ke image perusahaan. Ya, saya nggak habis pikir sebuah perusahaan yang cukup terkenal ya, kalau saya sebut ya malu banget lah melakukan yang seperti itu. Ya, jadi yang ini jangan. Nah, lalu kemudian teman-teman mungkin bisa melakukan ini, coba kurangi rencana-rencana perjalanan dinas. Kalau misalnya bisa dilakukan secara online, ya lakukan secara online. Oke, saya coba buka lagi diskusi ya, karena ini namanya tadi kan undangannya diskusi ya, bukan pelatihan. Ya, ya maksud saya kalau misalnya menghubungi apa untuk rekrutmen ya bukan bukan rekrutmen aja Mbak ya, yang telepon apa namanya pakai WhatsApp, tapi semuanya lah. Kita bisa pakai WhatsApp. Pembatasan klaim BBM sesuai jarak. Nah, ini yang penting ya. Penggunaan BBM itu untuk kendaraan berhubungan dengan kondisi kendaraan pastinya. Ya. Kalau perusahaan teman-teman punya mobil, coba dicek mobilnya. Masihkah hemat dalam penggunaan BBM atau enggak? Kalau enggak berarti harus diremajakan, diganti. Ya. Banyak yang berpengaruh juga ya. Jadi kondisi ban ya, terus kemudian efisiensi apa namanya? Mesinnya itu harus dipertimbangkan ya. Oke. Ada yang lain?
Silakan bisa nyalakan mic ya. Mic-nya kan nggak saya kunci. Teman-teman bisa nyalakan langsung. Mas Fer. Ya, silakan Mas Bambang. Ya, ini sharing ya. Saya nggak tahu di tempat teman-teman itu melakukannya seperti apa dan bagaimana. Karena setiap perusahaan pasti punya caranya atau strateginya. Ya. Kalau di kami ini, jam 5 TET itu sudah genset sudah dimatiin langsung. Jadi tanda-tanda pulang ini salah satunya. Ya. Biasanya sih masih aktif, baik AC apa. Cuma genset AC langsung dimatikan secara sentral. Itu satu. Terus kalau driver biasanya kita sarankan, biasanya kalau ngantar marketing, ketika nunggu ya nggak perlu AC dinyalakan. Cuma kontrol monitornya kita juga lagi nyari caranya juga ini. Itu salah satunya. Termasuk benar kata Mas Fer tadi, training-training yang biasanya ngundang, mohon maaf, ngundang eksternal. Jadi sekarang kayak TOT gitu loh. Misal teman-teman si A udah pernah training apa, kayak geduk tular gitu loh Mas Fer. Jadi dia ngajarin ilmu yang pernah didapatkan di internal. Gitu-gitu sih. Ya, monggo kalau teman-teman lainnya ada cerita apa di masing-masing perusahaannya, kita bisa sharing lah di sini. Ya. Atau Mas Fer? Ya, oke, sip Mas Bambang. Ya. Ya, tadi benar ya yang Mas Bambang bilang. Jadi waktu nunggu, waktu si driver nunggu ya nggak perlu terus kemudian mesinnya nyala. Ya, kalau memang nunggu di dalam misalnya si marketing nunggu si driver nunggu marketing di perusahaan gitu ya, kunjungan ke perusahaan ya, suruh turun, suruh duduk di biasanya kan kalau di perusahaan di pabrik itu ada ruang tunggu ya, ya suruh nunggu di sana. Ya, mesin harus posisi mati. Nah, itu jangan lupa itu harus dituangkan dalam SOP. Ya. Nah, karena driver itu kebanyakan di bawah RGA. Nah, ini teman-teman harus pastikan. Ya. Lalu kemudian yang saya komentari adalah masalah pelatihan. Nah, ini penting sekali. Ya. Oke, kalau misalnya teman-teman perlu evaluasi masalah pelatihan. Ini loh yang banyak masalah ya untuk masalah pelatihan. Pelatihan-pelatihan yang teman-teman lakukan, teman-teman buat TNA-nya itu banyak pelatihan yang kemungkinan besar pelatihan-pelatihan yang tidak efektif dan tidak efisien. Contohnya apa? Ya, sebentar saya belum kasih contoh dulu. Kebanyakan teman-teman ya, ini yang sering tanya-tanya di grup. Ada nggak ya yang bisa kasih pelatihan judul ini, judul itu, seperti itu. Terus kemudian saya japri. Saya tanyain, kenapa Mbak kok butuh pelatihan? Kenapa Mbak atau kenapa Mas kok butuh pelatihan judul ini? Iya Pak, karena karyawan yang minta. Loh. Namanya pelatihan kok karyawan yang minta? Nggak ada rumusannya di dalam ilmu HR, pelatihan itu karyawan yang minta. Tidak ada rumusannya training want analysis, adanya training need analysis. Bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Itu pertama. Yang kedua, kebanyakan yang saya tahu, teman-teman HR belum bisa melakukan TNA dengan benar. Oh, sepertinya butuh pelatihan ini. Nah, padahal di perusahaan nggak ada sistem kompetensi. Ya, soft kompetensinya belum dibuat ya. Katanya butuh training leadership katanya. Padahal ya leadernya nggak apa-apa. Ya. Nah, kebanyakan pelatihan butuh hura-hura. Nah, ini loh yang maksud saya biaya-biaya pelatihan yang seperti ini yang harus dikurangi. Tapi pelatihan-pelatihan yang sifatnya produktif untuk meningkatkan kompetensi ya, itu harus ditingkatkan justru. Ya. Nah, beberapa tahun lalu ada yang mungkin pernah tahu, teman-teman pernah tahu pabrik semen yang namanya Holcim Indonesia. Ya, ada di grup HRBP Jakarta itu Mas siapa namanya? Kuswandi, Mas Andi ya, atau teman-teman mungkin yang tahu Coach Andi. Ya.
Ketika perusahaan sedang down, mereka malah justru lebih gencar mengadakan pelatihan untuk memperkuat sistem di internal. Ya, sekarang Holcim sudah nggak ada, ganti apa namanya, kan sudah dibeli sama Semen Indonesia, tapi sistem trainingnya jalan. Ya, nah coba teman-teman mesti kompeten dulu lah. Gimana akhirnya nggak kompeten terus kemudian membangun perusahaan, ya? Mau terus kemudian yang seperti ini menganalisis kinerja SBU, ya nggak mungkin lah gitu ya. Udah pasti nggak mungkin. Oke, yang lain silakan yang mau menambahkan. Sebenarnya ada banyak metode untuk kita bisa meminimalkan, ya, mengoptimalkan internal dan meminimalkan biaya-biaya. Nah, cuman masalahnya memang kita butuh banyak belajar. Ya, kebanyakan yang teman-teman lakukan menunggu acara-acara seperti ini dan dalam tanda petik kurang untuk mau belajar. Ya, ya gimana bisa menjadi HR business partner seperti itu. Nah, dalam waktu dekat, ya, kita sambung aja ya. Dalam waktu dekat, teman-teman masih mempersiapkan nih perhitungan kenaikan UMK. Kira-kira berapa? Karena nanti untuk persiapan budget biaya tenaga kerja, ya, biaya tenaga kerja itu apa aja nanti kita bahas di pelatihan budgeting HR. Ini penting untuk teman-teman ikuti. Ya, jadi teman-teman bisa menghitung nanti biaya HR itu berapa, kemungkinan kenaikan berapa. Lalu kemudian mempersiapkan perhitungan secara keseluruhan kenaikan upah untuk karyawan yang sudah di atas 1 tahun. Ya, kita nanti akan ada pelatihannya dan kita akan bahas dengan beberapa metode. Termasuk bagaimana mengkaji kenaikan tunjangan transportasi. Ya, ini harus dilakukan secara efektif ini. Terutama tunjangan transportasi. Teman-teman nggak mungkin lah kemudian di perusahaan nggak menaikkan untuk uang transportnya. Ya, bagaimanapun harus naik nih. Kalau memang di perusahaan ada uang transport. Planning di tahun 2023 itu harus dilakukan secara matang. Oke, ada yang mau menambahkan? Mbak Novi, Mas Bropius, Mbak Kalbi, Mbak Riri, Mbak Siti, Mbak Tanti mau menambahkan, Mbak Teresia, Mas Wakit, Mas Yudhistira, SRC Tangerang siapa nih? Mbak Agnes. Pak Ferry, mohon izin untuk discuss, Pak. Ya, silakan. Nah, ini based on di perusahaan saya ya. Jadi di tempat saya itu saya ngebawain tiga departemen, keuangan, legal, dan HRD. Nah, kan tetapi di kondisi saat ini saya agak bingung juga di departemen keuangan, itu finance, itu banyak sekali pendapatan lembur sama departemen legal. Saya udah tanyakan ke head-nya masing-masing, apakah benar ini sampai segini banyak anak-anak lembur gitu, apa enggak kasihan gitu kan.
Tapi dengan penuturan mereka, oh iya ini perlu karena misalkan keuangan mereka lagi menghitung closing setiap akhir bulan atau di pertengahan bulan biasanya ada lagi tuh untuk pembayaran supplier. Terus untuk legal, untuk katanya koordinasi dengan notaris, koordinasi dengan lawyer dan segala macam. Nah, untuk tolak ukurnya saya masih agak bimbang, ini masih jadi abu-abu. Soalnya kalau kita lihat di workload analysis, itu mereka jam kerjanya kok udah overtime. Bahkan ini beneran mereka kerja bisa diefisiensi waktunya atau tidak, atau mereka nggak punya kemampuan untuk mengefisiensi waktu kerja, gitu loh Pak. Mohon Pak wejangannya atau pendapat Bapak nih. Coba diulangi sedikit Mas, tadi saya nggak dengar awalnya karena ada telepon tadi. Oh wes. Jadi Departemen apa tadi? ini pada intinya ya, secara intinya aja. Jadi di perusahaan saya ini ada banyak tim yang lembur, tapi dengan analisa waktu kerja dan beban kerja mereka, ini sebenarnya bisa diselesaikan tanpa kerja lembur toh, gitu loh Pak. Ini gimana ya? Apakah ada wejangannya? Kita harus bagaimana nih untuk lini manajemen? Ada kebijakan apakah yang kebijakan strategis gitu Pak mengenai lemburnya ini? Ya, saya lempar dulu deh. Silakan yang yang lain mungkin bisa kasih komentar atau punya pengalaman mungkin. Itu departemen apa Mas yang lembur-lembur Mas? Keuangan. Oke. Silakan teman-teman. Ya, jadi saran ya Mas. Kita mesti lihat ya. Pertama, masalah lembur. Apakah karyawan itu lembur terus kemudian mereka punya hak lembur? Ya. Jadi dicatat dulu, kita masih atur jabatan-jabatan yang mendapatkan upah lembur. Ya, aturan di mana? Ada di PP 36. Teman-teman bisa cek, nanti bisa cari ya. Atau nanti kalau misalnya kita bahas tentang kupas tuntas PP 36, nanti teman-teman bisa ikut ya. Lalu kemudian yang kedua, harus diatur jam operasional untuk di accounting. Contohnya apa? Ya, jam berapa mereka boleh terima invoice atau mungkin pengajuan-pengajuan yang sifatnya pembayaran lah ya dari departemen-departemen, entah dari purchasing, dari macam-macam lah pokoknya, itu harus diatur ya. Contoh misalnya kalau misalnya pulang jam 5 ya maksimal pengajuan jam 4 supaya apa ya, mereka bisa ngerjain jam 5 selesai ya. Setelah jam 5 apa ya, mungkin bisa diatur otomatis ya. Ya, listriknya semuanya mati kayak tadi Mas Bambang tadi. Ya. Lalu kemudian dicek waktu jam kerja mereka ngapain sih? Ya. Kalau tadi Mas Novel katakan seharusnya sih bisa selesai di jam kan ngobrol atau menatap ke arah layar komputer itu atau layar laptop itu dengan tatapan kosong seperti terhipnotis gitu ya. Itu harus dilihat ya. Karena ada banyak karyawan yang dalam tanda petik melakukan seperti itu untuk mendapatkan upah lembur.
Nah, kalau memang karyawan berupaya supaya mendapatkan upah lembur, harus dicek lagi. Apakah upah di perusahaan itu pertama sudah normatif. Berbicara normatif, bukan terus kemudian tolok ukurnya nomor 1, oh di perusahaan saya sudah UMK semuanya Pak Ferry. Oh iya bagus, saya bilang gitu. Ya kan? Tapi kalau terus kemudian yang sudah di atas 1 tahun tetap UMK, nah berarti nggak normatif. Ya, artinya tidak normatif. Karena apa yang di atas 1 tahun harusnya sudah lebih dari UMP atau UMK yang berlaku. Nah, apakah perlu dilakukan workload analysis lagi? Ya, saya bilang sih, kalau perusahaan belum pernah ya lakukan. Kalau perusahaan sudah pernah, nah dicek ya bagaimana job desk-nya dari yang sewaktu dilakukan workload analysis dengan sekarang. Jangan-jangan terus kemudian ada penambahan pekerjaan. Ya, kalau job desk-nya nambah ya otomatis ya nggak salah dong. Sampai lembur-lembur. Tapi yang pasti ya harus diatur jam. Jam berapa nyerahkan permintaan ini itu dan sebagainya itu harus diatur. Ya itu sih masukan saya seperti itu Mas Noval. Karena kan gambarannya saya nggak bisa dapat nih gambaran secara keseluruhan di yang terjadi gimana. Ya, oke, silakan mungkin ada yang mau nambahkan lagi. Kan ini kita diskusi nih ya, bukan satu sisi dari saya. Nah, saya kasih penutup aja deh ya. Nah, teman-teman sebagai HR harus terlibat dalam urusan strategis perusahaan. Ya, supaya bisa memberikan usulan strategis untuk perusahaan. Perusahaan kita butuh downsizing. Downsizing itu istilahnya kalau bahasa sehari-hari ya perusahaannya gemuk butuh harus diet ya supaya lebih slim. Ya. Kemudian bagaimana membuat membuat orang-orang di perusahaan bisa menjadi lebih lincah, lebih agile. Termasuk dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang memang dibutuhkan. Ya, seperti itu. Ya. Nah, intinya kembali lagi ya ke slide sebelumnya. Nah, coba nih. Ya. Kurangi pelatihan-pelatihan yang teman-teman usulan-usulan dari rekan-rekan ya dan tidak dilakukan dengan TNA yang benar. Ya, lakukan penghematan-penghematan ya. Pakai kertas tadi yang satu sisi sudah dipakai, sisi belakangnya belum, yaitu dipakai ya. Penggunaan software, BBM juga harus dihati-hati, ada perhitungannya ya. Kendaraan-kendaraan yang sudah lama harus diremajakan. Ya, itu salah satu cara. Gunakan WhatsApp ya. Kalau misalnya bisa di dalam perusahaan harusnya sudah free wifi ya. Jangan sampai terus kemudian WhatsApp, paketnya WhatsApp, pakai datanya karyawan. Ya, alasannya apa? Supaya karyawan tuh nggak bisa browsing di dalam perusahaan. Yuk, jangan seperti itu. Ya.
Nah, kebijakannya masih Pesan diubah. WhatsApp. Masalah penggunaan internet. Ya, seperti itu. Oke, ada yang mau komen lagi? Karena ini kita diskusi, sebenarnya kalau diskusi ya enak ya, bisa berhidup. Satu menambahkan, yang lain menambahkan, seperti itu ya. Oke, silakan. Nggak ada? Ya, karena nggak ada, karena semuanya pasif, ya jadi diskusi nggak bisa hidup. Ya, oke, karena sudah nggak ada diskusi lagi, ya maka saya tutup ya, karena memang ini sebenarnya sesinya adalah untuk kita bisa diskusi. Ya, oke, itu aja ya. Selamat sore untuk semuanya. Semoga teman-teman bisa ngasih masukan lah ya ke perusahaan untuk ke depannya gimana.